Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, di video kali ini atau di bab ke-8 ini kita akan belajar tentang accessing command line. Nah, di accessing command line itu kita akan belajar tentang change language in Debian, lalu yang kedua pengenalan basic terminal, lalu yang ketiga password root pada Ubuntu. Nah, lalu kita langsung saja ke yang pertama, yaitu change language in Debian. Jadi, di sini kan saya menggunakan bahasanya itu bahasa Indonesia. Ada instalasi atau virtual mesin Debian-nya. Nah, di sini tanggalnya itu Jumat 27 September. Jadi, ketika kita sudah menggantinya dengan bahasa Inggris, nanti Jumatnya itu akan menjadi Friday. Nah, caranya mengganti bahasanya itu kalian bisa cari terminal. Nah, lalu kita gunakan perintah sudo untuk masuk ke rootnya. Nah, lalu untuk mengubah bahasanya, kalian bisa menggunakan perintah sudo dpkg reconfig locals. Lalu kita enter. Nah, jadi ini tampilan konfigurasi untuk mengubah bahasa di Debian. Nah, untuk mengubah bahasanya, kalian bisa cari perintah en us utf8 utf8. Lalu, jika kalian ingin mengubah bahasa dari Inggris ke Indonesia, kalian bisa menggunakan perintah yang id utf8 utf8. Jadi, karena saya sudah menggunakan bahasa Indonesia dan ingin mengubahnya ke bahasa Inggris, jadi saya menggunakannya itu yang en us utf8 utf8. Untuk memilihnya kalian bisa klik tombol spasi, lalu kita enter, lalu kita pilih yang en utf8, kita enter, lalu kita bisa close terminalnya. Nah, karena ini masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita cari aplikasi pengaturan. Lalu kita pilih wilayah dan bahasa. Nah, di sini your account dan login screen itu kita ubah dua-duanya menjadi ke bahasa Inggris. Nah, lalu kita power off, lalu kita running ulang Debian servernya. Nah, di sini terdapat opsi bahasa atau directory file. Untuk sebelah kiri ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang sebelah kanannya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalian bisa pilih untuk penamaan filenya itu kalian menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, karena saya mau menggunakannya yang bahasa Inggris, jadi saya pilih yang update names. Nah, jadi di sini bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Inggris ya. Nah, di sini aktivitas itu menjadi activity. Lalu yang kedua kita ke pengenalan basic terminal. Di sini kita akan belajar mengenai basic terminal. Nah, kalian bisa masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita belajar mengenai basic terminal, kalian harus tahu apa itu basic terminal. Di basic terminal itu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sering digunakan pada Linux, Debian, atau Happy Vista Linux. Jadi, sebelum kita belajar menggunakan laptop yang menggunakan server, kita harus menguasai terlebih dahulu perintah-perintah dasar yang ada pada Linux. Saya akan menggunakan nama yang inisial. Nah, nama ini itu gunakan sebagai username kita. Jadi, saat kita login ke Debian itu kan ada nama setia. Setelah itu kan kita login. Nah, itulah yang dinamakan username. Nah, username ini itu kita sudah tetapkan saat instalasi Debian. Nah, di sini kalian bisa cek nama username itu dengan menggunakan perintah kami lalu enter. Nah, jadi sedia adalah nama username saya. Lalu saya akan membahas tentang yang ads ya. Nah, ini itu nama hostname saya. Hostname ini digunakan pada penamaan jaringan.
Nah, misalnya saya memiliki virtual machine di Jogja, sedangkan saya itu berada di Pemalang. Lalu ketika saya akan meremote virtual machine tersebut yang ada di Jogja, saya dapat menggunakan hostname tersebut sebagai nama atau hostname yang akan saya remote. Nah, ketika saya akan meremote virtual machine yang ada di Jogja, saya dapat menggunakan hostname dan IP yang ada di dalam virtual machine tersebut. Selain itu, ketika saya akan mengakses internet, hostname yang saya gunakan juga akan terlihat. Lalu untuk mengecek hostname-nya, kita bisa menggunakan perintah hostname ctl. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat banyak informasi ya. Misalnya di sini ada static hostname, terus yang hapus tambahan ini saya bisa ketik clear. Lalu kita akan bahas yang gelombang ini. Yang gelombang ini itu digunakan untuk menandakan bahwa kita sudah berada di home directory. Untuk mengeceknya kalian bisa kasih perintah pwd. Nah, di sini kita sudah berada di home directory Zalora. Nah, misalnya di sini kalian mau masuk ke direktori lain, kalian bisa kasih perintah cd spasi /c calendar. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam direktori lain. Jadi kita tidak ada hostname direktori kita. Nah, ketika kita berada di direktori lain, ada gelombang yang seperti ini itu akan hilang. Nah, untuk kembali ke home directory saya di sini menggunakan perintah. Jadi kita sudah berada di dalam directory home. Lalu kita kasih perintah pwd. Nah, di sini saya sudah masuk ke home directory saya. Lalu berikutnya kita membahas yang lambang 2 ini. Nah, lambang ini itu menandakan hak akses pada username biasa. Jadi ketika kalian berada pada hak akses user biasa, tandanya itu $. Sedangkan ketika kalian menggunakan hak akses yang root, tandanya itu seperti ini. Jadi, hak akses root ini juga digunakan ketika kita akan membuat direktori yang lain, karena terdapat direktori atau file yang menggunakan hak akses root. Nah, untuk masuk ke hak akses root, kita menggunakan perintah show calendar. Lalu kita kasih passwordnya. Nah, jadi di sini itu kita sudah berada di hak akses root. Nah, kenapa sini seperti home directory? Di sini itu berbeda antara home directory dan hak akses root. Nah, jika pada penandaan user yang biasa itu kita menggunakan perintah yang cd spasi etc, sedangkan ketika kita berada pada hak akses yang root itu kita menggunakan perintah yang cd spasi /root. Nah, di sini ada tanda gelombang dan pagar itu menandakan bahwa kita sudah berada pada hak akses yang root. Lalu untuk mengeceknya kita kasih perintah pwd. Nah, jadi di sini kita sudah berada di hak akses yang root. Lalu cara keluar dari rootnya itu kita bisa menggunakan exit. Jadi di sini saya sudah keluar dari hak akses yang root. Lalu kita lanjut yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu. Jadi di Ubuntu itu berbeda ya dengan yang di Debian. Ke proses instalasi di Debian itu terdapat parameter password root sehingga kita bisa membuat password rootnya itu ketika masuk ke instalasi. Sedangkan di Ubuntu itu ketika kita install tidak ada tampilan parameter password yang root
sehingga kita tidak bisa membuat passwordnya yang root pada proses instalasi. Lalu kita akan mencoba membuat password root yang di Ubuntu. Lalu untuk masuk ke rootnya itu kita kasih perintah su. Nah, karena ini itu di Ubuntu jadi tidak bisa ya. Lalu kita kasih perintah pwd. Nah, jadi ini kita sudah masuk di home directory. Nah, inilah perbedaan Debian dan Ubuntu. Nah, jika di Debian itu, ketika kita menggunakan perintah su, maka secara langsung itu akan menampilkan parameter password rootnya. Jika di Ubuntu itu berbeda, karena kita sebelumnya itu belum setting password yang root, jadi kita tidak bisa menggunakan password apapun. Kita akan coba membuat passwordnya, lalu kita menggunakan perintah sudo pass lalu enter. Yang password for setia itu password saat kita waktu itu sama. Untuk neo passwordnya itu saya akan kasih root saja agar berbeda dengan password login atau password yang for setia. Kita enter. Nah, di sini kita kasih yang password lagi. Lalu kita kasih perintah su. Lalu kita kasih password yang tadi kita buat, yaitu. Jadi di sini kita sudah beri hak akses root. Lalu kita kasih perintah cd spasi /root. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke rootnya. Lalu kita kasih perintah pwd, lalu enter. Nah, jadi ini itu menandakan bahwa kita sudah berada di hak akses yang root. Jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaiannya kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.